Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan sebuah judul materi tentang sistem informasi akuntansi. Tapi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adriansyah. Dan nama saya Aldi Yudhistira. Langsung masuk ke materi saja, oke? Daftar isi. Bab 3. Sistem informasi akuntansi. 1. Sejarah sistem pencatatan double entry. 2. Saldo normal akun. 3. Analisis transaksi dan jurnal. 4. Buku besar. 5. Neraca saldo. 6. Ayat jurnal penyesuaian. 7. Neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. 8. Penggunaan neraca lajur. 9. Ayat jurnal penutup. 10. Neraca saldo setelah penutupan. 11. Ayat jurnal pembalik. Dan terakhir, akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar aktual. Berikutnya 3.1 sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Itali, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1949 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Tidaklah jelas apakah sistem pencatatan yang diterapkan pada zaman dahulu kala adalah single entry atau double entry. Menurut Matesit 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang dituliskannya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia, yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Ia mengakui bahwa dirinya hanya menuliskan sebuah metode pencatatan pembukuan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya dan sudah digunakan secara umum oleh pedagang masa itu. Lucas Pacioli juga menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menemukan sistem pencatatan dan pembukuan berganda tersebut. Littleton tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Versi lainnya, Peragalo menyebutkan bahwa orang yang pertama menuliskan sistem pencatatan double entry adalah Benedetto Cortoguilli dengan bukunya yang berjudul Della Mercato e del Mercante Perfetto yang selesai ditulis pada tahun 1958, 36 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul, dan diterbitkan pada tahun 1973. Ada juga pihak yang beranggapan bahwa bahan-bahan mengenai sistem pencatatan double entry sesungguhnya telah ditemukan di Florence, Italia pada tahun 1912-11, yaitu 283 tahun sebelum terbitnya buku Lucas Pacioli. Sejak saat itu, berkembanglah sistem pembukaan di Italia. Berikutnya 3.2 saldo normal akun. Aset sama dengan liabilities ditambah equity. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan, kenaikan ataupun penurunan saldo. Ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan.
Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun perkiraan. Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Contoh chart of akun atau COA. Contoh chart of akun 1. Aktiva, kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar muka, peralatan kantor, dan perabot kantor. Di kewajiban ada utang, sewa diterima di muka. Ekuitas pemilik ada modal dan prif. Pendapatan ada usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Dan terakhir di beban, ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Berikutnya ada bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah dengan menggunakan model T-akun, di mana dinamakan T-akun karena memang bentuk formatnya seperti huruf T. Yang di sebelah kiri ada mutasi debit dan di sebelah kanan ada mutasi kredit. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi akan memengaruhi paling tidak dua akun, bahkan bisa lebih dari dua akun. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry sistem, di mana salah satu dari dua akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun satunya dicatat di sebelah kredit. Dengan kata lain, jumlah antara sisi debit dengan sisi kredit dalam sebuah jurnal haruslah seimbang. Aktiva memiliki saldo normal di sebelah debit. Jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah aktiva perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mendebit aktiva yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi akan mengurangi aktiva, maka aktiva yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah kredit. Utang atau kewajiban memiliki saldo normal di sebelah kredit. Jadi, jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah jumlah kewajiban perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mengkredit kewajiban yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi sifatnya mengurangi jumlah kewajiban, maka utang yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah debit. Ekuitas memiliki saldo normal di sebelah kredit. Ekuitas akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Prif memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana prif sifatnya akan mengurangi ekuitas. Pendapatan memiliki saldo normal di sebelah kredit, sehingga pendapatan sifatnya akan menambah ekuitas. Pendapatan akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Beban memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana sifatnya akan mengurangi ekuitas. Beban akan bertambah di sebelah debit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah kredit. Perhatikanlah bahwa saldo normal pendapatan berbanding lurus dengan saldo normal ekuitas, sedangkan saldo prif dan beban berbanding terbalik dengan saldo normal ekuitas. Berikutnya 3.3, analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi atau pengertian dari aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang semuanya itu merupakan unsur laporan keuangan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi
yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja, tentu saja, tentu saja sebelah kandungan informasi tadi diterjemahkan ke dalam akun-akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit dan kredit. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum, general journal, dan jurnal khusus atau special journal. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus, jurnal penjualan atau sales journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas, jurnal pemberian atau purchase journal. Digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dengan dagangan dari supplier secara kredit. Untuk transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. Jurnal pembayaran kas atau cash payment journal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Pembayaran kas langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagangan secara tunai. Pengeluaran kas untuk pelunasan utang, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara tunai akan dicatat dalam buku jurnal ini. Berikutnya 3.4 buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting atau memindahbukukan setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan atau mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi pada periode akuntansi. Dengan kata lain, buku besar yang masing-masing akun merupakan rincian akumulasi saldo akun terkait yang terdapat dalam jurnal. Buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagan perkiraan atau chart of accounts, yang dimulai dengan akun neraca atau kas, piutang, usaha, dan seterusnya. Buku besar atau ledger dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum atau general ledger dan buku besar pembantu atau subsidiary ledger. Untuk perusahaan yang sudah computerized system, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi dilakukan secara manual, tapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu hanya khusus untuk akun piutang dagang dan utang dagang. Buku besar pembantu dipergunakan untuk memperinci saldo yang terdapat dalam buku besar umum. Dengan adanya buku besar pembantu yang mencatat tagihan ke masing-masing pelanggan dan mencatat utang ke masing-masing supplier, akan lebih memudahkan perusahaan untuk mengontrol saldo keseluruhan piutang dagang dan utang dagang. Total jumlah saldo dari keseluruhan masing-masing buku besar pembantu harus sama dengan jumlah saldo yang tertera dalam buku besar umum. Berikutnya 3.5 neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jurnal debit atau kredit dari jurnal ke buku besar.
Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo tidak sama, maka berarti terdapat kesalahan posting, atau karena dalam double entry system seharusnya antara sisi debit dengan sisi kredit yaitu seimbang. Sebaliknya, jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo sama, maka hal ini belum tentu tidak menjamin bahwa semua transaksi telah dicatat secara benar dalam jurnal. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama meskipun yang pertama terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal, misalnya sebuah peralatan yang dibeli secara tunai dicatat dalam jurnal sebagai penambah utang. Dalam hal ini, meskipun akun yang digunakan salah, mengkredit akun utang seharusnya mengkredit akun kas. Tetapi antara sisi debit dengan sisi kredit akan tetap seimbang dalam jumlah yang sama. Yang kedua, terdapat transaksi bisnis yang tidak di jurnal atau terlewat. Dan yang ketiga, terdapat transaksi bisnis yang di jurnal secara ganda atau double. 3.6 Ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian unadjusted trial balance. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi users. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo, setelah penyesuaian atau adjusted trial balance, dan seterusnya. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi, ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui atau updating data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. 4 item yang perlu penyesuaian. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual, atau biasa disebut accrued expense or accrued liabilities. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual, biasa disebut accrued revenues or accrued asset. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka, biasa disebut deferred expense or prepaid expense. Dan yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka, biasa disebut different revenues or unearned revenues. 3.7 Neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis atau dalam rangka pengidentifikasi akun dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini yang telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindah bukukan atau diposting ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal, penyesuaian neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi dan yang diakhiri dengan membuat laporan dinamakan sebagai siklus akuntansi atau accounting cycle. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Tahapan dalam siklus akuntansi. Yang pertama, mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. 2. Lalu data akuntansi yang dalam jurnal diposting ke buku besar. Yang ketiga, seluruh saldo
Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akan didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. 4. Menganalisis data penyesuaian dan membuat laporan ayat penyesuaian. 5. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. 6. Dengan menggunakan pilihan atau opsional bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance, dan laporan keuangan disiapkan. 7. Membuat ayat jurnal penutup atau closing entries. 8. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial to balance. Yang terakhir, membuat ayat jurnal pembalik atau reversing entries. Berikutnya ada 3.8 penggunaan neraca lajur. Akuntan sering kali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi dalam perusahaan kecil yang dimana hanya memiliki sedikit transaksi, sedikit akun, dan sedikit penyesuaian. Tahapan menyiapkan kertas kerja. Pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trial balance ke dalam kertas kerja. Memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau unadjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja. Memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Dan terakhir, untuk masing-masing kolom baik kolom laba rugi maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kreditnya dengan menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Berikutnya ada 3.9 ayat jurnal penutup. Nilai saldo yang melekat pada akun-akun ini atau akun prepaid atau dividen dan seluruh akun yang ada dalam laporan laba rugi pada akhirnya akan ditransfer atau ditutup ke akun neraca, yaitu akun modal atau laba ditahan. Ingat kembali bahwa pendapatan memiliki sifat menambah modal atau laba ditahan, sedangkan laba prime atau dividen memiliki sifat mengurangi modal atau laba ditahan. Pendapatan dan modal laba ditahan sama-sama memiliki saldo normal di sebelah kredit, sedangkan beban prime atau dividen memiliki saldo normal yang berlawanan dengan saldo normal untuk pendapatan dan modal laba ditahan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan diperoleh laba bersih. Laba bersih ini berarti sifatnya akan menambah modal laba ditahan di sebelah kredit dan sebaliknya jika terjadi rugi bersih, beban lebih besar dari pendapatan maka sifatnya akan mengurangi modal atau laba ditahan di sebelah debit. Cara melakukan jurnal penutup. Pertama, mentransfer seluruh akun komponen laba atau rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit.
dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau income summary. 2. Mentransfer seluruh akun komponen atau laba atau rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Ketiga, mentransfer saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan dengan ketentuan bahwa jika laba bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan dikredit atau didebitnya adalah akun ikhtisar laba atau rugi. Dan sebaliknya, jika rugi bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan didebit atau kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang terakhir, mentransfer akun PRIF atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit. Kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. PRIF akan mengurangi saldo modal atau dalam perusahaan, perorangan maupun firma. Sedangkan dividen akan mengurangi saldo laba ditahan dalam perusahaan perseroan. Berikutnya ada 3.10 neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca seperti kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Neraca saldo setelah penutupan ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam persamaan akuntansi tetap terpenuhi pada akhir periode akuntansi setelah melewati berbagai tahapan siklus akuntansi. 3.10 Ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik atau reversing entries adalah sifatnya pilihan atau opsional. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal untuk periode berikutnya yang terkait dengan 4 item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik. Tentu saja akan dipengaruhi oleh ada tidaknya ayat jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode tersebut. 4 hal atau item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik. Yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban, bukan sebagai aktiva atau prepaid. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Yang terakhir, 3.12 akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada dua pilihan tersedia yang dapat dijadikan sebagai pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dan dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atas uang kas dibayarkan untuk beban. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi, tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Ya, itulah tadi persentase dari kami.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.